Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seleksi mandiri masuk ITS atau Institut Teknologi 10 November. Nah, untuk mendapatkan informasi ini teman-teman bisa ketik di browsernya, yaitu its.ac.id/admission/mandiri ya. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini untuk seleksi mandiri ITS itu ada 3 jenis. Yang pertama seleksi mandiri beasiswa, yang kedua seleksi mandiri umum, dan yang ketiga seleksi mandiri kemitraan. Seleksi mandiri beasiswa itu adalah seleksi mandiri yang diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Kemudian untuk seleksi mandiri umum itu diperuntukkan untuk masyarakat umum yang memiliki minat untuk masuk ITS. Dan yang ketiga, seleksi mandiri kemitraan itu adalah rekomendasi instansi mitra, baik itu perusahaan, Pemprov, Pemkab maupun Pemkot yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS yang ditunjukkan dengan adanya perjanjian kerjasama. Nah, di sini dikatakan bahwa periode pelaksanaan seleksi mandiri umum dan seleksi mandiri kemitraan sama. Artinya, di sini peserta hanya diperkenankan untuk memilih salah satu dari seleksi ini, apakah lewat mandiri umum atau lewat seleksi mandiri kemitraan. Selanjutnya, untuk seleksi umum di sini memiliki 2 skema. Yang pertama, seleksi mandiri melalui UTBK, yang kedua melalui TKA SMIT ITS ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat daya tampung ya untuk jalur mandiri ini. Jadi saat melakukan seleksi ya, seleksi mandiri ini dibuka pada program studi yang terdapat di 8 fakultas. Ya, peserta dapat memilih maksimal 4 pilihan program studi. Berikut adalah daya tampungnya. Untuk daya tampung ini nanti bisa teman-teman cek satu persatu di mana program studi atau jurusan yang teman-teman minat. Lalu di sini juga ada informasi terkait keketatan atau kesulitan relatif dari seleksi mandiri ini. Ada di sini tingkat kesulitannya, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nanti juga bisa teman-teman cek apakah program studi yang teman-teman pilih itu masuk ke kategori rendah, sedang ataupun tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada persyaratan peserta. Peserta seleksi mandiri umum 2024 yang pertama harus memiliki atau membuat akun di MyITS Admission, kemudian memiliki NIK ya, kemudian lulusan tahun 2023, 2024, 2023 atau 2022, atau bisa juga lewat paket C ya, dengan umur maksimal 25 tahun. Kemudian memiliki nomor induk siswa, lalu mengikuti UTBK SNBT 2024. Jadi harus untuk mengikuti ini atau mengikuti TKA SMIT 2024. Tidak dinyatakan lulus di SNBP 2024 ya, kemudian memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh ITS. Nah, persyaratan lainnya yaitu di sini khusus peminat program studi desain produk, kemudian desain komunikasi visual dan desain interior harus mengunggah portofolio desain saat pendaftaran. Jadi portofolio desain itu harus di-scan atau difoto dengan baik ya. Nah, hasil pindaian scan atau foto dari setiap item dicantumkan pada halaman PPT atau PowerPoint ya. Portofolio berisi satu karya terbaik berupa gambar manual yang sesuai dengan bidang seni rupa atau desain yang pernah dibuat. Lalu yang kedua, keterangan pernyataan keaslian karya.
Lalu pernyataan keaslian karya bisa teman-teman download di sini nanti, kemudian template pengumpulan PPT-nya juga bisa di-download di sini. Nah, ketentuan TKA Smith, informasi pelaksanaannya bisa teman-teman cek di website ini ya. Nah, TKA itu sendiri adalah tes kemampuan akademik seleksi masuk ITS, TKA Smith 2024 ya. Oke, selanjutnya ketentuan program studi. Di sini seleksi mandiri dibuka untuk program studi sarjana maupun D4 ya, kecuali untuk kelas internasional. Jadi setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi yang terdiri dari 2 program sarjana dan 2 vokasi atau sarjana terapan atau D4 tadi ya. Kemudian urutan dalam pemilihan merupakan prioritas pilihan. Jadi artinya yang nomor 1 adalah pilihan yang sangat teman-teman inginkan, begitu juga nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi urutan itu yang menentukan ya. Nah, di sini ada ketentuannya mirip dengan saat memilih prodi di UTBK ya. Jadi di sini kalau teman-teman milih satu prodi maka bebas boleh pilih di sarjana ataupun di sarjana terapan. Kalau pilih 2 program studi boleh dua-duanya di sarjana atau dua-duanya di terapan, atau boleh 1 di sarjana dan 1 di terapan. Kalau teman-teman pilih 3 program studi maka boleh 2 di sarjana dan 1 di terapan, atau sebaliknya 2 di sarjana terapan dan 1 di sarjana. Ya, kemudian kalau 4 program pilihan berarti boleh masing-masing 2 di sarjana dan 2 di terapan ya. Kemudian ketentuan lainnya, peserta yang diterima di SNBT dan daftar ulang tidak diterima di seleksi umum ITS atau seleksi mandiri ini ya. Kemudian syarat kursus yang harus dipenuhi. Di sini teman-teman bisa cek tergantung dari fakultas yang teman-teman daftar. Kalau masuk ke teknik kimia maka harus memiliki fungsi penglihatan yang memadai ya, atau artinya di sini tidak buta warna. Kalau teman-teman masuk teknik kimia, teknik lingkungan, kedokteran, rekayasa industri, rekayasa instrumen gitu ya. Nah, sekarang kita lihat mekanismenya. Untuk seleksi umum 2024 dibuka dalam 2 skema ya, yang tadi yang seleksi umum dengan UTBK dan RAFOR, kemudian seleksi umum dengan TKA Smith dan RAFOR. Seleksi umum tahun 2024 merupakan penjaringan mahasiswa baru untuk dengan mempertimbangkan nilai akademis dari ujian UTBK, SNBT dan atau Smith, TKA Smith ya. Kemudian riwayat akademik dibuktikan dengan rapor, deskripsi diri, prestasi kegiatan akademik dan non-akademik jika ada, kemudian portofolio untuk yang memilih program studi desain produk tadi, desain interior dan desain visual. Nah, kemudian untuk pendaftaran, biaya pendaftarannya untuk UTBK umum UTBK maupun seleksi umum TKA Smith itu sama, yaitu sama-sama 250.000. Nah, di sini ada keterangan pendaftar yang tidak memiliki nilai UTBK atau yang berminat mengikuti skema TKA Smith wajib mengikuti TKA Smith secara offline ya, dan dikenakan biaya tes di luar biaya pendaftaran. Oke, jadi di sini ada lagi biaya tes ya kalau teman-teman gak ikut UTBK ya. Nah, di sini ada rincian biaya tesnya dan langsung offline ke ITS ya. Jadi lokasinya ini di sini di ITS. Untuk TKA Saintek 100.000, Soshum 100.000, campuran 200.000 ya. Kemudian lokasi TKA kalau selain di ITS maka ini biayanya TKA Saintek 150, Soshum 150 juga ya. Oke, di sini ada tata cara pendaftaran online-nya, nanti bisa teman-teman baca secara detail agar bisa diikuti ya.
Kemudian nanti ada pendaftaran ulang seleksi mandiri ya. Lalu di sini biaya pendidikan untuk seleksi umum. Jadi untuk yang diterima melewati jalur seleksi mandiri ya, itu dikenakan biaya uang kuliah tunggal atau UKT ya. Besaran itu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ya orang tua. Kemudian ada namanya iuran pengembangan institusi yaitu IP. Nah, IP itu ada dua, ada IP yang di awal dibayarkan saat daftar ulang dan ada IP per semester yang dibayarkan setiap awal semester sebelum perkuliahan bersamaan dengan pembayaran UKT mulai dari semester 2 sampai semester 6. Oke, untuk besar UKT di sini ada tergantung dari kelompoknya, ada kelompok 7.500.000 ya. Kalau yang umum mulai yang paling murah berarti di 7.500.000, kemudian 10 juta dan 9 juta 12.500.000 ya. Lalu besaran IP di sini, IP mahasiswa jalur mandiri umum dibagi jadi 2 dengan kemampuan orang tua dibayarkan 50% di awal ya. Di awal semester. Ya, kita baca lagi dengan baik. IP bagi mahasiswa jalur seleksi mandiri umum dibagi dalam 2 pilihan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dan dibayarkan dalam bentuk IP awal 50% dari nominal IP yang dipilih, kemudian IP semester 50% dari nominal IP yang dibayar 5 kali angsuran atau 10% dari setiap semesternya pada semester 2 sampai 6. Pilihan IP dipilih oleh peserta seleksi saat proses pendaftaran seleksi umum. Jadi nanti teman-teman diminta untuk pilih IP ya. Nah, ini ada pilihannya, ada pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi teman-teman bisa cek nanti berapa IP untuk prodi yang teman-teman pilih ya. Jadi 50% itu dibayar di awal saat daftar ulang dan 50% lagi yang dibayarkan selama 6 semester tadi. Lalu ada di sini terkait beasiswa yang ada di TS. Yang pertama di sini mahasiswa yang diterima lewat seleksi mandiri umum atau mandiri kemitraan tidak dapat mengajukan program Indonesia Pintar ya. Kemudian selain program Indonesia Pintar, ITS juga bekerjasama dengan berbagai instansi dalam pemberian beasiswa. Para mahasiswa yang bisa memperoleh beasiswa dari berbagai sumber dengan mekanisme pengajuan ya sesuai dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa. Nah, di sini ada beasiswa dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta atau industri, yayasan dan alumni ITS. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa jadwal untuk seleksi umum itu pendaftaran dari 28 Mei sampai 16 Juni. Artinya sekarang belum dibuka. Lalu TKA Smith ITS itu diadakan 22 sampai 23 Juni 2024. Lalu kalau TKA Smith yang di Jakarta, Surakarta, Denpasar, Makassar, Padang, dan Balikpapan itu diadakan tanggal 22 Juni 2024. Lalu pengumuman hasil 2 Juli, kemudian daftar ulang akan diumumkan kemudian. Nah, di sini perlu teman-teman ingat bahwa pendaftaran ditutup di hari terakhir pada pukul 15 WIB. Jadi jangan sampai terlambat ya. Oke, mungkin itu dulu informasi yang bisa kita bahas ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan nanti boleh hubungi, ini ada chat WA-nya di sini ya. Nanti teman-teman bisa chat untuk bertanya. Oke, mungkin itu dulu. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga teman-teman
bisa berkuliah di tempat yang teman-teman inginkan. Semangat dan sehat selalu. Terima kasih.